Doa khusus kun taulan, menjadi panjang senjatanya laki-laki, menjadi panjang maksimal dengan doa pendek ya dzakaru kun taulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada doa warisan para wali di tanah Jawa. Di tanah Jawa itu artinya ya seluruh tanah Jawa, mulai dari Banten, Cilegon, ujung kulon sampai ujung wetan, ujung timur, yaitu sampai ke Banyuwangi. Seluruh tanah Jawa, para wali-wali di tanah Jawa itu tatkala memberikan ijazah agar miliknya sang laki-laki bisa menjadi panjang secara maksimal, ya kuat dan panjangnya kuat, maka ada zikiran khusus, ya tepatnya doa khusus yang sangat pendek sekali, yaitu Bismillahi Allahu Akbar ya dzakaru kun taulan biidznillahil hayyil qayyum. Doanya hanya pendek, Bismillahi Allahu Akbar ya dzakaru kun taulan biidznillahil hayyil qayyum. Bismillahi dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya dzakaru, wahai dzakar, dzakar ini adalah senjatanya laki-laki. Kun, jadilah oleh engkau, taulan, yaitu panjang. Nah ini jangan sampai dibaca waqaf, dibaca berhenti. Kalau dibaca berhenti ya menjadi ya begitulah. Contoh kita baca berhenti, ya dzakaru kun taul kan begitu. Jadi menjadi kun itu bahasa Arab kana yakunu, ya kalau fi'il amarnya kun, jadilah engkau. Kun fayakunu kan begitu. Nah ini kun taulan, jadilah engkau wahai dzakar taulan, yaitu panjang. Nah jadilah panjang kalau orang Jawa, yaitu mulai dari ujung kulon sampai ujung wetan tanah Jawa, itu ngertinya kun taul gitu, kun taul. Padahal seharusnya dibaca kun taulan. Kun taulan, kun jadilah kamu taulan panjang. Makanya tola ya tulu, taulan itu artinya panjang. Jalan tol, tola itu tol itu artinya panjang. Jangan jalan yang panjang itu ya jalan tol. Tolan ya kalau panjang, yang panjang isim fa'ilnya tawilan. Tawilan ya kalau masternya taulan. Ya dzakaru kun taulan, wahai dzakar, jadilah oleh kamu taulan, yaitu panjang, perpanjangan. Biidznillahil hayyil qayyumi, biidznillahil hayyil qayyumi, dengan izinnya Allah zat yang maha hidup lagi yang maha tegak berdiri sendiri. Nah inilah mantranya, doanya itu sangat pendek. Tapi ingat sekali lagi ya, jangan dibaca waqaf tatkala ya dzakaru kun taul, jangan seperti itu. Ya dzakaru kun taul, jangan. Makanya ini menjadi sangat bahaya ini. Ini kesukaan ibu-ibu ya kan. Kesukaan ibu-ibu ini mantra ini. Ya dzakaru kun taul kan begitu. Sekali lagi nih, ini bukan guyonan ya. Bukan guyonan, ini benar-benar ijazah. Ijazah dari para wali songo, ya para wali, bukan hanya wali songo, para wali-wali penyebar dakwah di Nusantara, yaitu memberikan ijazah agar anunya sang pria itu panjang, disebut kun taulan. Jadilah kamu panjang begitu. Nah kalau memanjangkan begitu. Nah bagaimana sih tata cara mengamalkannya? Tata caranya ini khusus laki-laki, mohon maaf ya. Paha bagian dalam
bagian dalam yang dekat dengan anu itu ditepuk-tepuk ringan, tuk 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 ya, ditepuk-tepuk. Kemudian sambil dibacakan bismillahi Allahu akbar. Ya dzakarukum taulan biidznillahil hayyul qayyum. Diulang-ulang. Bismillahi Allahu akbar. Ya dzakarukum taulan biidznillahil hayyul qayyum. Tapi kita harus paham maknanya, ya harus memahami benar-benar nih maknanya. Mulutnya itu ngomong, ucap, kemudian dalam hatinya benar-benar untuk memfikirkan, memahami maknanya. Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya dzakar wa dzakar. Nah, tatkala menyebut wa dzakar ini kan kita harus tahu tujuannya apa. Yaitu kita menyeru kepada senjata kita sendiri. Ya dzakar kun taulan. Kun taulan. Jadilah kamu panjang. Nah, tatkala menjadikan panjang itu dengan apa? Biidznillahil hayyil qayyum. Biidznillahil hayyil qayyum, dengan izinnya Allah. Kalau Allah tidak mengizini tidak bisa. Jadi dengan izinnya Allah lah, Allah dikasih sifat dua di sini, yaitu menggunakan ismullahi al-a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang teragung, nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi, apabila digunakan untuk berdoa dengan menggunakan ismullahi al-a'zam, ajaba, maka Allah mengijabah. Wa idza su'ila bihi, dan apabila digunakan untuk meminta bihi ya dengan ismullah al-a'zam, a'ta, maka memberi oleh Allah, Allah akan memberi. Sehingga kita membacanya sambil menumpuk-numpuk paha bagian dalam, paha bagian atas dan bagian dalam, ya dekat dengan itulah. Ditepuk-tepuk berapa kali? Berkali-kali. Membaca doanya berapa kali lah? Mulut kita ini kan mulut yang tidak begitu mustajab, ya berkali-kali. Berbeda dengan mulutnya orang-orang yang memang mustajab. Mulut orang yang setiap mustajab itu membaca sekali aja udah mustajab. Oleh sebab itulah kita harus menyadari kekurangan kita. Bagi yang mulutnya belum begitu mustajab, ya berulang-ulang, berkali-kali, berbanyak kali begitu, sebanyak-banyaknya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum taulan biidznillahil hayyul qayyum. Tepuk-tepuk terus. Bismillahi Allahu Akbar. Ya dzakarukum taulan biidznillahil hayyul qayyum. Ya dzakarukum taulan biidznillahil hayyul qayyum. Nah, tatkala ya dzakarukum taulan ini biasanya kan belum tahu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya bismillahi Allahu Akbar, itu sudah tahu maknanya. Bismillah kan gampang, artinya dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini rata-rata kaum muslimin wal muslimat di Indonesia sudah paham. Nah, yang ini ya dzakarukum taulan ini kan belum paham maknanya, maka harus dipahami berulang-ulang. Wahai dzakar, jadilah kamu panjang. Biidznillahil hayyul qayyum, dengan izin. Izin itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya izin. Biidznillah, dengan izinnya Allah. Al hayyul qayyum, zat yang maha hidup, yang maha tegak berdiri sendiri. Nah, ditepuk-tepuk pahanya, ditepuk terus. Nah, kapan melakukannya, mengamalkannya? Ini kalau bisa setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu, kemudian sholat zikir dan doa, biasanya kan sholat sunnah ba'diyah. Nah, kalau untuk asar sama subuh kan tidak ada sholat ba'diyah. Dah sebelum berdiri lah. Sebelum berdiri dari zikir dan doa, sebelum berdiri. Dah tepuk-tepuk ya ringan-ringan saja lah, nggak usah keras-keras. Ditepuk-tepuk sampai kita merasakan benar-benar dia langsung berdiri tegak, memanjang atau tidak. Nah, kalau bisa diurut-urut dengan menggunakan tangan kiri. Nah, diurut menggunakan tangan kiri itu ya pas mandi misalnya. Boleh zikir di kamar mandi, boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh zikir di kamar mandi, boleh. Yang tidak boleh itu tatkala sudah duduk di WC sambil ngeden. Ya sudah ngeden, sudah keluar, mohon maaf, keluar air kencing atau keluar berak, sambil berzikir itu ya nggak boleh. Tetapi kalau di kamar mandinya tetap boleh zikir dan doa. Oleh sebab itu silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab.